Oke teman-teman, kita lanjutin lagi pembahasannya tentang bulan suci Ramadan untuk menguatkan keimanan dan kreativitas anak muda. Siap dilanjut lagi nih Pak? Siap, mangga dilanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, kan sebelumnya sudah dibahas nih. Yang sekarang yaitu tantangan dan rintangannya dalam kehidupan sehari-hari di bulan suci Ramadan ini. Ya. Segala sesuatu itu bernilai ketika ada tantangannya. Ya. Segala sesuatu itu bernilai ketika ada tantangannya. Itu ibadah. Ibadah itu sudah pasti ada tantangannya. Ya, bahkan Rasul waktu itu ketika beliau perang Badar, perang yang paling besar, beliau pulang dengan para sahabat merayakan kegembiraan, tapi kata Rasul, kita belum selesai perang. Perang yang berarti perang melawan hawa nafsu. Tentunya ibadah pun ada tantangannya. Dari kisah itu bahwa meskipun dalam sebuah keterangan ya, ketika Ramadan itu setan itu dibelenggu. Tapi kan yang berat itu bukan melawan orang, tapi melawan diri sendiri. Yaitu terutama hawa nafsu diri kita. Ya, tentunya tantangan dalam ibadah itu banyak. Ya, karena setan sudah berjanji kepada Allah, dia akan mencari teman untuk nanti di akhirat. Jadi bagaimana cara mengatasi tantangan ini? Tentunya kita dikembalikan kepada Allah. Dalam Al-Quran, la yukallifu nafsan illa usaha. Tidak semata-mata Allah menguji selain sesuai dengan kemampuannya. Semakin berat ujiannya, berarti semakin besar pahalanya. Semakin berat ujiannya, berarti kita akan semakin naik ke jenjang yang lebih lagi. Mungkin dulu ketika kita sekolah PAUD ya, kita ulangan, kita merasa susah dengan soal-soal di PAUD. Tapi kalau sekarang kita udah SMK, kita mengerjakan soal-soal anak-anak PAUD, kita sangat mudah. Karena ilmunya kita sudah banyak, ilmunya sudah tahu. Nah, itu dalam kehidupan. Semakin hari menjadi ujian akan semakin datang, itu dalam rangka meningkatkan diri kita, meningkatkan kehidupan, kualitas kehidupan kita. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, jangan anggap ketika kamu sudah menyatakan keiman, Allah membiarkan begitu saja. Tidak, Allah pun akan mengujinya dengan berbagai ujian. Mungkin ada orang yang diuji dengan kekurangan ekonomi, mungkin ada orang yang diuji dengan kesehatannya, ada orang yang diuji dengan keturunannya, ya, ada orang yang diuji dengan lingkungannya, ada orang yang diuji dengan kehidupannya. Itu berbagai macam ujian. Tapi ketika kita meyakini bahwa ujian itu dari Allah akan kembali kepada Allah, tidak ada yang berat. Karena tadi, kenapa iman itu? Jadi iman itu merupakan sumber dari segala sumber. Apa yang kita lakukan itu akan bernilai pahala ketika kita beriman. Apa yang kita rasakan itu akan bernilai pahala ketika kita beriman. Apa yang Allah ujikan kepada diri kita itu akan bernilai pahala ketika kita beriman. Jadi itu mungkin ya. Bagaimana cara mengatasi rintangan dan tantangan dalam kehidupan kita? Ya, kita kembali kepada Allah. Ya. Bahwa Allah menguji kita itu dalam rangka meningkatkan keimanan diri kita. Ya. Allah menguji kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan dalam diri kita. Nah, di salah satu cara juga mungkin salah satunya itu jadi di puasa ini ya. Ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah bulan yang bisa melatih keimanan diri kita, ya, seperti yang di awal Bapak sampaikan. Makanya puasa itu akan terlihat di akhir. Makanya puasa itu dibagi menjadi 3 ya. Awalu rahmatun, awal itu rahmat. Makanya ketika bulan puasa ya, di awal itu tarawih penuh. Tadarus masih semangat ya. Puasa masih semangat, kuat ketika maghrib. Karena awalu rahmatun. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebutkan Allah Ar-Rahmani. Allah itu memberikan rahman kepada semua manusia. Begitupun di awal rahmatun, rahmat Allah itu di awal turun. Wah, kita pun semangatnya beda ya. Yang keduanya itu wa ausatuhu magfiratun. Yang keduanya itu magfirah Allah turun di 10 yang kedua. Nah, biasanya ini orang-orang udah mulai berkurang. Yang tarawih, yang asalnya penuh mulai. Jadi setiap orang yang mendapatkan rahmat Allah belum tentu mendapatkan pengampunan dari Allah. Jadi hanya orang-orang yang kuat menahan cobaan, kemudian dia tetap istiqomah dalam ibadah, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Makanya ada dalam itu la tayasu mirah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi syarat pertama untuk mendapatkan maghfirah Allah itu rahmatnya Allah dulu kita dapatkan.
Walaupun di akhirnya tidak semua orang yang mendapatkan rahmat Allah mendapatkan maghfirah Allah. Makanya nanti banyak nih di sepertiga yang kedua ini orang-orang yang udah mulai Menyerah. udah mulai nyerah. Ya. Puasanya pun nggak sampai maghrib, sampai duhur mungkin ya. Bukber buka berang ya. Ya, tarawihnya pun nggak full ya, dan lain sebagainya. Ya, ini udah mulai berkurang. Dan yang terakhir wa akhiruhu itqu minan nar. Dan yang terakhir di 10 terakhir itu itqu minan nar. Pembebasan dari api neraka. Ada orang yang diampuni tapi dimasukkan ke dalam neraka, ya. ada. Kalau bahasa dulu Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Jadin MJ ya mengatakan dicuci dulu. Dicuci dulu di neraka baru masuk ke surga. Dan yang terakhir itu itqu minan nar. Pembebasan dari api neraka ya. Makanya di akhir itu banyak sudah mulai sangat-sangat berkurang kegiatan ibadahnya. Tarawihnya udah berkurang, fokusnya udah ke lebaran, bagaimana baju lebaran dan sebagainya ya. Padahal kata hadis laisal id liman labisal jadid wa ta'atuhu ladid walakinal id liman ta'atuhu tajid. Jadi yang dikatakan lebaran itu, yang dikatakan Idul Fitri itu bukan bagi orang yang pakaiannya bagus, makanannya enak. Jadi lebaran itu bagi ta'atuhu tajid, ketaatannya bertambah. Itu yang disebut dengan lebaran Idul Fitri. Jadi mungkin dengan memahami itu kita akan tetap menjaga bahwa di 10 pertama ada rahmat Allah, akhirnya kita semangat beribadah. Di 10 yang kedua ada pengampunan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana kita orang-orang yang tidak soleh, kita bisa bertobat di bulan puasa itu ada sebuah kesempatan bagi kita ya, yang belum tentu kita temui di bulan puasa yang akan datang. Ya. Dan bagaimana semangat yang ketiga di 10 yang ketiga itu ada itqu minan nar, pembebasan dari neraka. Itu menjadi semangat bagi kita. Dan jangan lupakan juga ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar ya. Bagaimana Allah rahasiakan itu ya, supaya kita terus beribadah kepada Allah ya. Itu mungkin ya hal-hal yang bisa menjadi motivasi kita dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang kita yakini bahwa setiap ibadah itu pasti ada tantangannya, dan pastikan tantangan itu datang dari yang memberikan ibadah itu dan akan kembali kepadanya. Intinya bagi Bapak pribadi ya, semua tantangan-rintangan pasti sesuai dengan kemampuan diri kita. Itu mungkin ya sedikit mungkin gambaran dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang memperkuat ikatan sosial. Yang dapat dilakukan anak muda di suci Ramadan ini tuh apa yang dapat memperkuat ikatan sosial sesama gitu? Bulan puasa bulan puasa ini menjadi momentum untuk kita meningkatkan hubungan sosial ya. Kata Allah kan kata Rasulullah SAW, khairun nas yanfa'un linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah bermanfaat bagi yang lain. Makanya Allah itu sudah seimbang, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam ya. Ini ikatan sosial berarti hubungan kita dengan manusia ya. Di bulan Ramadan ini sangat tepat, momentum yang tepat kita berbagi. Bagaimana misalnya kita berbagi takjil, kita berbagi buka bagi orang yang sedang di perjalanan, ataupun bagi orang yang jangankan untuk buka misalnya, untuk ketika waktu bulan biasa pun dia tidak memiliki kekurangan, kita bisa berbagi. Dan apalagi sama Allah dikasih bonus melalui hadis Nabi ya. Barang siapa orang yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa, maka orang yang memberikan itu mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan puasa. Luar biasa sekali. Nah, ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita meningkatkan hubungan emosional sama manusia ya, dengan tetangga kita, dengan kerabat kita. Ataupun bisa jadi kita mengadakan bukber bersama keluarga besar. Nah, itu pun jadi sana kan di kita mah suka ada ya antara kakak dengan adik, mungkin ada tidak akurnya. Iya, betul. Antara paman dengan sepupu ada tidak akurnya. Nah, di bulan puasa ini menjadi momentum kita mengadakan buka bersama keluarga besar, buka bersama keluarga besar siapa misalnya. Itu menjadi momentum kita merekatkan kembali hubungan keluarga kita. Ya. Makanya banyak justru orang luar sana mengadakan bukber keluarga besar, semuanya diundang dalam rangka meningkatkan kembali hubungan silaturahmi antar keluarga.
ataupun dalam lingkungan lebih besar kita di masyarakat, ya. PKM-nya mengadakan buka bersama dengan warganya, itu hal yang baik dalam rangka meningkatkan hubungan silaturahmi, ya. Atau itu yang pertama melalui mungkin buka bersama, yang keduanya melalui infak sedekah, ya. Biasanya di bulan Ramadan ini banyak orang yang mengeluarkan infak sedekahnya, ya, ataupun zakatnya, karena dia mengetahui pahalanya dilipat gandakan. Nah, ini pun selalu menjadi sarana yang baik dalam rangka hablum minan nas, sesama manusia, ya. Antara yang kaya dengan yang miskin, ya. Makanya zakat itu wajib diumumkan agar tidak ada suudzon, tidak ada prasangka buruk dari orang-orang yang miskin. Si A tidak zakat, padahal dia zakat. Nah, kalau sedekah itu sebaliknya, jangan diumumkan. Ketika tangan kanan yang memberi, tangan kiri pun tidak boleh tahu. Ketika tangan dia memberi, tangan kanan pun tidak boleh tahu. Saking harus rahasianya kalau sedekah itu. Kalau zakat itu harus diumumkan. Kenapa? Karena biar tidak ada prasangka yang lain dari orang-orang yang tidak mampu. Si A kaya tidak zakat, padahal dia zakat. Makanya biasanya itu diumumkan. Itu berarti ya. Yang ketiganya mungkin bisa jadi melalui satunya mungkin THR, tunjangan hari kerja, tunjangan hari raya. Itu pun menurut Bapak pribadi, ya, itu menjadi sarana untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan antara atasan dengan bawahannya, ya. Biasanya kan kita itu ketika Idul Fitri itu kebutuhan melonjak, ya. Kebutuhan ya, sehingga ada entah siapa yang dulu yang mencetuskan, ya, tapi Bapak rasakan ini sangat dampaknya positif, ya. Entah itu bagi karyawannya ataupun bagi perusahaannya, ya. Karena itu akan menjalin hubungan emosional, ya, antara perusahaan dengan karyawannya, ya. Kalau zakat, hubungan emosional antara yang zakatnya dengan kholiknya dan yang zakatnya yang kaya dengan yang miskinnya, ya, muzaki dengan mustahiknya, ya. Infak pun seperti itu, ya. Karena kan kalau bicara masalah sosial ini, kalau yang, ya, kita lebih erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mungkin, ya. Entah itu hal yang kebutuhan pangan, kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan makanan, itu sangat erat kaitannya dengan sosial mungkin, ya. Bagaimana di bulan Ramadan ini banyak biasanya orang-orang yang melakukan donasi, bakti sosial, buka bersama di sebuah lembaga panti asuhan, gitu, ataupun dia sedekah, berzakat. Itu dalam rangka kegiatan-kegiatan ibadah yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan silaturahmi di antara kita, seperti itu, ya. Itu beberapa kegiatan yang biasanya orang lakukan lebih banyak di bulan Ramadan, gitu, ya. Contoh misalnya tadi infak, sedekah, itu biasanya di bulan Ramadan mereka lebih meningkat karena tadi pemahaman mereka bahwa ketika infak di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin, ya, beberapa tips dalam rangka meningkatkan hubungan emosional kita dengan yang lainnya. Yang terakhir yang kita dan ini menjadi prinsip mindset hidup dari Bapak pribadi, ya. Khairun nas yanfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi lingkungannya. Ketika kita hari ini tidak mampu berzakat dengan harta kita, apa salahnya kita pun memberikan tenaga kita. Ketika hari ini kita tidak mampu karena kalau zakat itu ada nisabnya, ya, ada perhitungannya, ya. Tapi ketika kita tidak mampu berzakat, minimal kita mau melakukan hal yang kecil yang bisa membahagiakan orang lain di bulan Ramadan ini. Itu mungkin yang bisa bisa sampaikan tentang tadi bagaimana cara menjalin hubungan sesama manusia. Baik. Selanjutnya kan sebelumnya udah dibahas tadi tentang di mana bulan Ramadan itu bulan yang memang sangat ditunggu-tunggu bagi para pengusaha. Nah, Bapak juga seorang pengusaha kan, ya, Pak? kita sharing sedikit kira-kira di bulan Ramadan ini tuh kira-kira sebagai referensi aja gitu. Apalagi untuk anak muda dari segi usaha, ya, apa yang bisa dilakukan. Ya. Ini mungkin, ya, keberkahan duniawi dari bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan yang berkah, bulan-bulan yang
Allah lipat gandakan, sehingga biasanya ketika bulan biasa kita habis jualan hanya habis berapa piece gitu ya, berapa dus, kalau di bulan Ramadan itu bisa meningkat ya. Itu yang Bapak rasakan, dan ketika ngobrol dengan yang lain pun seperti itu. Makanya banyak pedagang-pedagang baru bermunculan di bulan Ramadan ini. Tapi alhamdulillah, qadarullah, mereka terkadang di akhir suka alhamdulillah habis gitu ya. Karena mungkin keberkahan di bulan Ramadan secara duniawinya. Nah, kalau untuk tip usaha apa yang bisa dilakukan, ya sebenarnya usaha itu yang bagus itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, berarti emang berarti melihat dulu kondisi. Ya, kita survei pasar dulu ya. Tapi kalau dilihat di bulan Ramadan memang dari mulai makanan, pakaian, hal-hal lain pun di bulan Ramadan ini hal-hal yang menurut kita makruh seperti kita petasan kan ya, di bulan Ramadan itu menjadi mereka jadi banyak gitu yang jualan ya. Terlepas dari hal itu, bahwa betul bahwa Ramadan itu berkah. Kan berkah itu jadi khair, bertambah-tambah kebaikan. Berkah itu bisa jadi menambahnya kebaikan dari biasanya, itu kan berkah ya. Di bulan puasa ini makanya banyak usaha-usaha, perusahaan-perusahaan yang melakukan promosi dalam rangka meraih konsumen untuk datang ke tempat dia berjualan, dengan mengadakan pasar malam ataupun bazar, diskon besar-besaran ya. Karena emang Ramadan itu bulan yang tadi di akhir ya. Di akhir dia selain dapat mungkin pendapatan, dia pun dapat sesuatu dari yang lainnya. Sehingga makanya kalau kita lihat dari sistem pembelanjaan ya, dari ilmu ekonomi itu, sistem perputaran keuangan, bahkan kalau kita lihat di B itu Bank Indonesia, konon katanya di bulan Ramadan itu uang yang datang dari luar negeri ke situ banyak, melebihi hampir 10 kali lipat di bulan biasa. Ya mungkin orang-orang kita yang bekerja di luar negeri ya yang kirim ke keluarganya, karena bulan Ramadan itu intensif ya. Pasti salah satu ciri kebahagiaan di kita mungkin ya berganti pakaian. Ya. Di rumah ada makanan dari mulai kue kering sampai kue basah mungkin ada. Bahkan kalau buka puasa banyak makanan yang beda. Sehingga kan itu berarti daya beli kita mulai meningkat. Ya. Sehingga ketika daya beli kita meningkat, peluang usahanya pun meningkat. Sehingga bagi Bapak pribadi, asal kitanya mau dan kitanya mampu, di bulan Ramadan tidak ada usaha yang tidak ada usaha yang tidak bisa kita kerjakan gitu ya. Toh pada akhirnya Allah pun sudah memberikan bulan-bulan rezeki sebenarnya bagi kita ya. Kalau di Idul Adha itu biasanya panennya para peternak. Di bulan puasa itu panennya para pedagang ya. Jadi emang ada bulan-bulan yang khusus panen-panen tertentu, tapi di bulan Ramadan ini ya jadi semua peternak, petani dan sebagainya semuanya pun ikut merasakan keberkahan secara duniawinya mungkin ya, keuntungan, kemudian orderan yang meningkat ya. Bisa lihat pula misalnya tukang kirim paket ya, nanti di akhir lah. Terus tukang kirim paket itu lebih banyak bulan Ramadan itu kirimnya. Karena emang pesanan mungkin lebih banyak juga ya yang belanja. Itu mungkin ya kalau untuk jenis usahanya apa itu banyak ya. Yang jelas itu perlu survei pasar, kemudian kita mencari yang dalam artian kalau makanan kan dikejar sama basi ya, nah, kita mencari yang resikonya itu lebih sedikit ya. Kan usaha itu yang bagus itu yang untung banyak, resiko kecil kan usaha itu yang bagus. Tapi biasanya itu berbanding lurus, ketika keuntungan besar pasti resiko pun besar, biasanya berbanding lurus usaha itu ya, seperti itu. Oke. Yang terakhir sebelum kita tutup acaranya itu motivasi untuk anak muda, apalagi menguatkan keimanan dan juga kreativitasnya. Ya. Sahabat-sahabatku yang insya Allah muliakan ya, mohon maaf apabila dalam penyampaian dari awal sampai akhir penyampaian materi banyak yang kurang ataupun tidak ada hal yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Saya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Intinya tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bagus yang bisa memotivasi diri kita selain diri kita sendiri ya.
Kata Sayyidina Ali, aku pernah merasakan kesakitan yang paling pedih, yaitu kesakitan yang paling pedih itu berharap kepada manusia. Dalam artian kita beribadah motivasi karena manusia itu hal-hal yang sangat menyakitkan bagi diri kita sendiri. Sehingga dalam diri kita, mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita. Dalam tujuan kehidupan kita, kita yakini bahwa di akhir pasti ada perhitungan, ya. Nanti mungkin kita meninggal, tubuh kita kalau bahasa Sunda bilatungan, amal kita akan balitungan, perhitungan, ya. Semua hal yang kita lakukan ini pasti ada perhitungannya, ya. Semua hal yang kita lakukan ini pasti ada pertanggungjawabannya. Allah sudah memasang CCTV di setiap kehidupan kita melalui malaikat raqib dan atidnya, ya. Allah sudah memasang penakut-nakutnya itu neraka, bahwa biar kita takut akan neraka, dan Allah pun sudah memasang targetnya itu surga, ya. Biarkan untuk sementara kita beribadah karena surga, walaupun akhirnya lebih baik kita beribadah karena Allah bukan karena surga. Karena surga itu milik Allah. Ketika Allah sudah ridho, surga pun akan dikembalikan kepada diri kita. Sehingga mari kita sama-sama perbaharui niat. Mudah-mudahan di puasa ini menjadi benar-benar menjadi bulan yang bisa memetamorfosis diri kita menjadi lebih baik lagi, entah itu amal kita, kebaikan diri kita, pribadi kita, yang kita yakini bahwa semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di kelak di yaumil qiyamah. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan semoga kita bisa menjalani ibadah puasa ini sampai di akhir, sampai bertemu dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian, dan kita terlahir seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa terhadap manusia, bersih dari dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita, terus senantiasa dalam kebaikan, terus senantiasa dalam koridor-koridor keimanan, sehingga iman kita tetap terjaga sampai yaumil qiyamah dengan husnul khatimah. Kurang lebih Bapak mohon maaf kepada kru yang bertugas, juga kepada rekan-rekan yang nanti menyaksikan video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian materi yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan ajaran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu semata. Bila ada hal yang baik silahkan diambil, itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ada hal yang kurang ataupun hal yang tidak baik, itu semata-mata keluar dari kebodohan saya pribadi. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga sebagai host pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.